warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai literasi matematika dan pemecahan masalah. Sebelum itu, izinkan kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mini Karawati dengan NIM akhir 070. Saya Mahfudzatul Salihah dengan NIM 06. Saya Ahmad Fajar Rizkyla dengan NIM 057. Oke, langsung saja pada sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Oke, selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya menjelaskan apa sih literasi matematika itu. Nah, literasi matematika sendiri menurut Januari 2023 merupakan kemampuan untuk memiliki pengenalan secara matematis dan dapat merumuskan, menerapkan, serta mengartikan ketika memecahkan suatu masalah. Nah, untuk literasi matematika menurut Ernawati 2021, literasi matematika merupakan keterampilan di mana siswa dapat mengidentifikasi serta mengerti peran matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, dari pendapat berikut bisa disimpulkan bahwa literasi matematika itu merupakan kemampuan individu untuk mengerti, menerapkan, serta menguatkan ide matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada keuangan literasi matematika. Menurut Setiatur 2018 menyatakan bahwa komponen dalam literasi matematika itu ada 7. Yang pertama itu ada komunikasi. Nah, komponen ini mencakup kemampuan peserta didik dalam menyampaikan dan menjelaskan ide atau pembahasan matematis dengan cara yang jelas, baik secara tulisan, lisan maupun visual. Nah, untuk kemampuan komunikasi itu sangat penting karena matematika itu tidak hanya dipelajari untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dikomunikasikan dan diterapkan dalam konteks sosial. Yang kedua itu ada matematisasi. Nah, matematisasi ini berarti mengubah masalah dunia nyata menjadi model atau bentuk matematika. Proses ini itu melibatkan identifikasi elemen penting dari situasi nyata. Misalnya itu ketika siswa mengubah persoalan jual beli di pasar menjadi persamaan matematika, mereka itu sedang melakukan proses matematisasi. Yang ketiga itu ada representasi. Nah, representasi ini merupakan kemampuan menampilkan informasi atau ide matematis dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, simbol, atau model konkret. Nah, untuk representasi ini melalui siswa dapat memahami konsep dengan lebih mendalam dan melihat keterkaitan antara berbagai bentuk penyajian matematika. Yang kelima ini ada penalaran. Nah, penalaran ini komponen ini mencakup kemampuan berpikir logis dan analitis untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk poin penalaran ini tuh membantu siswa untuk tidak hanya menerima hasil, tetapi juga memahami mengapa hasil tersebut itu benar. Nah, ini tuh juga menjadi dasar bagi kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam matematika. Yang selanjutnya, next. Belum merencanakan strategi. Yang selanjutnya itu adalah merencanakan strategi. Nah, merencanakan strategi ini itu siswa itu perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan menerapkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini itu melibatkan
sekiranya itu bisa dihitung. Yang kedua itu ada memahami pola hubungan dan struktur matematika yang terkandung dalam masalah atau situasi. Yang kedua itu mengenai bagaimana unsur-unsur di dalam matematika itu masalah saling berhubungan dengan satu sama lain. Yang ketiga itu ada menyederhanakan kondisi atau permasalahan agar sesuai untuk dianalisis secara matematis. Maksudnya poin nomor 3 ini itu membuat masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana atau dimengerti agar bisa dihitung atau dianalisis dengan metode matematika. Yang selanjutnya itu ada mengenali kendala dan asumsi yang muncul dari konteks dalam proses pemodelan matematika dan penyederhanaan. Nah, yang keempat ini adalah memahami batasan-batasan dan anggapan-anggapan yang dibuat saat membuat model matematika itu agar hasilnya sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya itu ada memanfaatkan variabel simbol, diagram, serta model yang tepat untuk mempresentasikan situasi secara matematis. Yang selanjutnya itu ada menampilkan masalah dengan berbagai cara seperti menggunakan konsep matematika dan membuat cepat. Dan yang terakhir itu ada memahami dan menjelaskan bagaimana konsep suatu masalah itu berhubungan dengan bahasanya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, untuk indikator literasi matematika yang kedua itu ada menggunakan konsep matematika, fakta, prosedur, dan penalaran. Nah, untuk indikator tersebut itu menggambarkan kemampuan seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan logika matematika itu secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dengan kata lain, kemampuan ini itu menuntun siswa untuk lebih berpikir logis, analitis, dan sistematis untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu ada menyusun dan memakai cara yang sistematis untuk mencari solusi. Nah, siswa itu dapat peserta didik itu memiliki kemampuan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah itu secara runtut dan logis agar supaya solusi yang diperoleh itu benar dan efisien. Yang kedua itu ada menggunakan berbagai teknik matematika untuk mendapatkan jawaban atau perkiraan yang akurat. Nah, peserta didik itu mampu memilih dan menerapkan metode atau strategi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan fakta, aturan, algoritma, serta perangkat matematika dalam penerapannya saat menyelesaikan masalah. Nah, peserta didik itu dapat menerapkan konsep dasar, rumus, serta aturan matematika dengan benar untuk menyelesaikan berbagai jenis soal. Nah, yang keempat itu adalah menganalisis dan pengolahan berbagai jenis data seperti angka, grafik, statistik, aljabar, dan geometri. Nah, peserta didik tersebut itu mampu memahami, menafsirkan, dan mengolah data dari berbagai bentuk seperti menemukan berbagai bentuk penyajian untuk menemukan pola atau informasi yang penting. Nah, selanjutnya itu membuat serta mengambil data yang diperoleh dari diagram, grafik, dan bentuk konstruksi matematika. Nah, peserta didik itu dapat membaca dan mengekstrak informasi dari berbagai representasi visual seperti grafik ataupun tabel, diagram. Nah, selanjutnya yaitu mengubah dan berpindah-pindah antara berbagai bentuk representasi matematika untuk menemukan solusi. Nah, peserta didik itu mampu mengonversi informasi dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti contoh pada misalnya kalimat ke grafik atau tabel atau sebaliknya. Nah, ini untuk memudahkan penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan umum dari hasil yang didapat setelah menerapkan prosedur matematika. Nah, peserta didik tersebut itu mampu menarik kesimpulan yang logis dan bermakna berdasarkan hasil perhitungan yang telah mereka lakukan. Misalnya yaitu menganalisis argumen matematis serta mampu memberikan penjelasan dan alasan untuk setiap hasil yang diperoleh. Nah, peserta didik tersebut itu dapat mengevaluasi hasil, memberikan pembuktian serta menjelaskan alasan matematis mengapa jawaban tersebut itu dianggap benar. Untuk materi saya. Oke, untuk indikator dan literasi matematika yang kedua itu memastikan penerapan dan
Nah, pada indikator ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, menafsirkan hasil matematika menggunakan konteks kehidupan nyata yang harus memeriksa relevansi solusi matematika dengan masalah dunia nyata yang tadi juga mengenai bagaimana dunia nyata berdampak pada hasil dan menghitung prosedur atau model matematika untuk membuat penilaian kontekstual tentang bagaimana hasil harus diubah atau digunakan. Yang keempat, beri penjelasan tentang konteks masalah dan alasan mengapa hasil atau kesimpulan matematik masuk akal atau tidak. Dan yang terakhir, memahami konsep dari balas matematika serta solusi matematika sehingga dapat menemukan balas model yang digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, jadi inti dari indikator ini menjelaskan bahwa kemampuan seseorang itu menunjukkan sejauh mana seseorang tidak hanya mampu menghitung atau menemukan hasil hitungnya saja, tapi juga harus mampu menilai dan juga mengevaluasi hasil tersebut apakah masuk akal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya yaitu ada pengertian pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah sendiri menurut Polya dalam saya di tahun 2020 menjelaskan bahwa pemecahan masalah ini merupakan langkah untuk menemukan suatu jawaban dari sebuah tantangan demi mencapai tujuan yang sulit dalam waktu yang singkat. Sementara menurut Utami dalam Hamzah tahun 2003 menjelaskan bahwa pemecahan masalah itu merupakan sebuah penciptaan konsep, teknik ataupun bahkan produk. Jadi ketika siswa mengerjakan soal pemecahan masalah itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mengerjakan soal, tetapi di situ siswa juga berlatih untuk berpikir kreatif dan juga analitis dan dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Next. Nah, langkah-langkah penerapan strategi penyelesaian masalah ini terdapat 4 langkah menurut Polya. Yang pertama yaitu memahami masalah. Yang kedua ada merencanakan penyelesaian. Yang ketiga ada melaksanakan penyelesaian. Dan keempat melakukan pengecekan kembali. Nah, untuk poin yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, memahami masalah ini di dalamnya kita sebagai guru menuntut siswa untuk mengidentifikasi informasi apa yang terdapat pada soal tersebut. Kita harus menghubungi siswa apa sih yang diminta dari soal tersebut dan juga membantu siswa untuk menelaah benar-benar soal tersebut apa yang dimau dari soal tersebut. Ketika sudah menemukan permasalahan atau inti dari soal tersebut, kita dapat merencanakan penyelesaian dari soal tersebut. Langkah yang kedua itu merencanakan penyelesaiannya. Setelah kita tadi mengidentifikasi penyelesaian atau mengidentifikasi permasalahan, kita dapat membuat alternatif yang sekiranya memungkinkan untuk diterapkan atau menjadi tahapan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, ketika sudah menentukan alternatif mana yang sekiranya dapat digunakan, selanjutnya pada tahap menyelesaikan masalah, siswa dapat mengimplementasikan atau menerapkan alternatif tadi yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya, dan tentunya tidak hanya menerapkan tahap demi tahap secara sistematis saja, tapi juga hendaknya dapat membuktikan tahapan tersebut. Karena jika hanya mengerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan sistematis saja dan tidak mengetahui alasan mengapa jawabannya seperti itu, sama saja peserta didik tidak dapat memaknai dari pengerjaannya, prosesnya tersebut. Next yaitu tahapan melakukan pengecekan kembali. Nah, tahapan pengecekan kembali ini biasanya dilakukan untuk melakukan peninjauan kembali jawaban dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan secara sistematis tersebut. Lalu setelah dirasa sudah sesuai apa yang diminta tadi
tadi setelah diidentifikasi sudah sesuai dengan tahap-tahapnya, siswa diarahkan untuk membuat kesimpulan dari tahapan-tahapan proses tadi. Apakah dapat dimengerti? Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu peran guru dalam mengembangkan literasi matematika dan keterampilan memecah masalah strategis. Nah, menurut Ferianto 2022, guru itu memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut. Nah, ada beberapa peran guru. Yang pertama yaitu menyediakan sarana fisik yang mendukung. Nah, hal ini itu seperti alat peraga atau permainan edukatif atau media pembelajaran konkret. Hal ini membuat siswa itu berlatih memperasi secara langsung dalam kegiatan nyata. Nah, yang kedua itu membangun lingkungan sosial yang positif. Nah, peran guru tersebut itu agar siswa itu memiliki motivasi dan pola pikir bahwa kemampuan berhitung atau bernalar kritis itu penting bagi mereka untuk kehidupan sehari-hari mereka. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara literasi matematika dengan pemecahan masalah. Nah, pada penelitian rencana 2025, adanya jalinan yang erat dan bermakna antara pemahaman dalam akan literasi matematika dan keahlian siswa dalam memecahkan masalah di zaman serba digital ini yang selaras dengan kebutuhan pendidikan di abad ke-21. Nah, menurut pendapat Miftahul Hayati, menurut pendapat saya di 2024 itu menegaskan bahwa siswa yang memiliki literasi matematika lebih tinggi itu lebih mudah memahami konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Ataupun juga pendapat dari Astuti 2018 itu siswa dengan literasi matematika yang baik mampu menganalisis, mengkomunikasikan, serta memecahkan dan menginterpretasikan solusi matematika secara efektif. Hal ini itu menunjukkan bahwa literasi matematika tidak hanya membantu siswa itu memahami konsep saja, tapi juga menerapkannya untuk menyelesaikan beberapa masalah secara logis dan tepat. Next. Nah, temuan dari pengolahan data mengindikasikan bahwa perbaikan dalam literasi matematika itu memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, hasil pengolahan data itu menunjukkan bahwa peningkatan literasi matematika itu berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Artinya, semakin tinggi kemampuan literasi matematika siswa itu semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam memahami, menganalisis, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Next. Nah, ada beberapa contoh soal literasi matematika yang diselesaikan menggunakan langkah pemecah masalah. Yang pertama itu ada soal Rudy memiliki hobi merawat ikan. Nah, jumlah ikan Rudy itu di dalam kolam sebanyak 45 ekor. Ayah memberikan Rudy ikan koi sebanyak 20 ekor. Berapakah jumlah ikan Rudy sekarang? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut itu dari dulu kita sudah diajarkan bahwa untuk menyelesaikan soal cerita itu menggunakan cara seperti ada ditanya, diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi. Nah, hal itu merupakan juga termasuk langkah menyelesaikan pemecah masalah matematika. Nah, untuk ditanya itu diketahui dan ditanya itu masuk ke menganalisis masalah. Nah, biasanya dalamnya itu membaca soal dengan teliti, mengidentifikasi informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, yang selanjutnya itu adalah biasanya dijawab. Nah, dijawab itu masuk ke dalam memecahkan masalah. Isinya itu biasanya menggunakan operasi atau prosedur yang sesuai dengan masalah yang ditemukan atau solusi dari masalah tersebut. Nah, setelah menjawab itu kan biasanya kita terakhir itu ada jadi hasil dari pertanyaan tersebut itu masuk ke menyimpulkan hasil. Biasanya itu berisi tentang memeriksa kembali langkah dan hasil perhitungan untuk memastikan jawaban benar dan logis.
Kan tadi kan ada diketahui, ditanya, dijawab. Nah, diketahui jumlah yang diketahui itu jumlah ikan rudi di kolam. Diketahui rudi di kolam sama dengan 45 ekor. Terus yang diketahui lagi itu ada ayah memberi ikan yang diberi ayah itu 20. Nah, sedangkan yang ditanya itu berapakah jumlah ikan rudi sekarang? Itu masuk ditanya. Berapakah jumlah? Berapakah jumlah ikan? Nah, untuk ini itu masuk ke menganalisis masalah. Menganalisis masalah. Nah, yang selanjutnya itu kan kita biasanya dijawab ya. Dijawab. Nah, pada dijawab ini itu merencanakan gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini kan awalnya itu jumlah ikan rudi di kolam 45, terus dikasih ayah ikan lagi itu 20, berarti 45 ditambah 20. 45 ditambah 20 sama dengan 65. Nah, 65 ekor. 65. Nah, kemudian itu kan biasanya setelah dijawab untuk soal cerita itu ada kesimpulan. Jadi hasil dari ikan yang rudi ada 65 ekor. Nah, untuk dijawab sendiri itu masuk ke dalam memecahkan masalah. Nah, masalahnya tadi kan itu penjumlahan ikan yang awal mula rudi diberikan ayah 65 ekor. Nah, kemudian itu jadi ini biasanya masuknya itu menimbulkan hasil. Untuk soal kedua juga seperti itu, sama. Mungkin itu saja. Untuk soal selanjutnya silakan. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh literasi matematika dapat dilihat teman-teman soalnya. Di sini ada soal yang pertama, Aji berencana membeli oleh-oleh lapis kukus khas Surabaya melalui layanan pesan antar dengan pilihan rasa seperti pada gambar. Yang pertama ada original, koko pandan, dan brownies. Nah, diketahui harga lapis kukus tiap box untuk rasa original itu Rp28.000 dan lapis kukus koko pandan seharga Rp30.000 dan lapis kukus brownies Rp33.000 dengan biaya pengiriman Rp15.000. Jika Aji mempunyai uang Rp100.000, tentukan A. Berapa box maksimal lapis kukus yang bisa dibeli Aji? Jelaskan. Yang kedua, mungkinkah Aji membeli 3 macam lapis kukus? Jelaskan. Dan yang ketiga, jika Aji menginginkan uang yang tersisa tidak lebih dari Rp25.000, daftarkan semua kemungkinan lapis kukus yang bisa dibeli Aji. Oke, kita menggunakan langkah pemecahan masalah untuk menyelesaikan soal berikut ini. Nah, untuk langkah yang pertama tadi kan ada apa? Langkah pemecahan masalah, menganalisis masalah. Nah, menganalisis masalah kan
berapa nih kira-kira lapis kukus yang bisa dibeli Aji? 2. Oke, ada yang bilang 2, ada yang lebih? Nah, jadi ya benar 3 jika yang dibeli itu hanya rasa original saja. Ya. Jadi yang kita jawab yang A dulu ya. Ya, siap. Yang A berarti ditanyanya apa? Ditanya semuanya itu. Berapa Box maksimal maksimal lapis kukus yang bisa dibeli Adi? lapis kukus yang dibeli Aji? Yang dibeli Aji. Berarti kan jika dia ingin membeli rasa tidak original berarti yang dibeli maksimal hanya 2. Tetapi di sini karena pertanyaan berapa box maksimal lapis kukus yang dibeli ya 3. Karena betul. Berarti jawabannya Jawabannya belum tentu. harganya 1 lapis kukus original kan 12.000. Berarti bisa 3 ya. Ditambah pengirimannya. Berapa? 28. Maksudnya 1 kali Meskipun itu banyak. 28.000 ditambah 15.000. Biasanya ya? Hasilnya berapa? 99.000. Ya. Nah, ini langsung kita Tadi kita masalah. Nah, ditanya ini juga masih termasuk menganalisis masalah. Selanjutnya kita merencanakan untuk menyelesaikan menggunakan ini, maksudnya merencanakan penyelesaian dan juga ketika mengerjakan ini maksudnya pada penyelesaian masalah. Lalu kita melakukan pengecekan kembali. Nah, dari sini harganya kan orinya 26.000, untuk koko pandan 30.000, terus produksi 23.000 dan juga biaya pengirimannya 15.000. Nah, pertanyaannya berapa maksimal lapis kukus yang bisa dibeli Adi? Nah, kita merencanakan menggunakan cara dijumlahkan dari beberapa harga roti lapis kukus rasa original tersebut ditambahkan dengan harga biaya pengiriman. Hasilnya yaitu 99.000. Nah, jadi lapis kukus yang bisa dibeli Adi yaitu 3 box maksimal. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mungkinkah Adi membeli 3 macam lapis kukus? Mungkin atau tidak? Mungkin. 3 macam loh ya. Oh, tidak. Hanya 2. Coba kan. Jadi karena apa? Karena apa? Karena tulangnya nggak nyambung. Karena ketika membeli 3 macam rasa sekaligus sama saja kita harus membutuhkan 100.000 karena Beli di tempat. 28.000 Kan nggak ada biaya pengiriman. ditambah 33.000 ditambah 15.000. Hasilnya berapa? 106. Gitu. Ya, 106.000. Jadi uang Adi tidak cukup jika membeli 3 macam sekaligus. Oke, paham? Nah, Bisa cukup loh. untuk soal yang ketiga menggunakan langkah yang sama ya. Saya singkat saja. Untuk yang ketiga, jika Adi menginginkan uang yang tersisa tidak lebih dari 25.000, daftarkan semua kemungkinan lapis kukus yang bisa dibeli. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kemungkinan yang bisa dibeli Adi. Rasa apa aja? Ini tadi yang udah diketahui nih. Kan 1.000. Ya, berarti 3 original. Terus apa lagi? Sisa 1.000. Terus apa lagi? Original buku pandan. Ya. Itu dihitung dengan biaya pengiriman. Original buku pandan. Nanti uangnya lebih berapa sisanya? Sepertinya
Berapa tambah 5? 12. Berarti 73. Nah, berarti biaya pembeliannya masih 27.000. Jadi lebih dari 25.000. Jadi tidak memungkinkan, tidak boleh itu membeli original dan pokok pandan. Koko pandan. Ya, jadi kemungkinannya itu ya teman-teman, kita singkat saja. Ini pokok pandan itu. Brownies koko pandan. Satu brownies. Satu brownies. Plus satu kali, uangnya sisa 24.000. Terus lagi satu koko pandan. Plus satu brownies. Sisa 22.000. Lalu dua koko pandan. Dua koko pandan hasilnya sisa 25.000. Karena kan koko pandan harganya 30.000. 30.000 kali 2 kan 60.000 ditambah dengan 15.000. Hasilnya 85 terus dikurangi 100.000 kurangi dengan sama satu lagi yaitu 2 brownies. Sisanya 2 brownies itu sisa 19.000. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan yang dapat dibeli oleh Adi jika uang sisanya tidak lebih dari 25.000. Oke, dari langkah-langkah ini apakah ada yang ingin ditanyakan dari langkah pemecahan ini? Kesimpulannya belum ada. Kesimpulan dari ini. Jadi, Yang pertama, box maksimal lapis kukus yang bisa dibeli Adi tadi ada 3, tapi harus 3-tiganya nggak ori. Terus yang kedua, mungkinkah Adi membeli 3 macam lapis kukus? Tidak, karena jika membeli 3 macam lapis kukus sekaligus, maka uangnya kurang karena jumlah dari 3 macam lapis kukus ditambah biaya pengiriman yaitu 100 gram ribu melebihi uang dari Adi. Sedangkan pengajiannya 100.000. Yang ketiga yaitu jika Adi menginginkan uang yang tersisa tidak lebih dari 25.000, daftarkan semua kemungkinan lapis kukus yang bisa dibeli Adi. Nah, kemungkinan dia bisa dibeli Adi yaitu 3 rasa original dengan sisa uang 1.000, lalu 1 brownies dan juga 1 ori. Uang sisanya 24.000, 1 koko pandan dan juga 1 brownies, uang sisanya 22.000. Dan jika 2 koko pandan, uang sisanya 25.000 dan 2 brownies, uang sisanya 19.000. Jika ori dan juga koko pandan tadi tidak bisa karena uang sisanya 27.000. Begitu. Oke, sudah cukup presentasi dari kelompok kami. kalau dia nggak suka Adi, sukanya Kau tidak. Oke, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin dari penyampaian kelompok kami masih ada yang kurang jelas, dapat langsung ditanyakan, sebutkan nama dan juga nomornya. Oke, langsung aja. Di sini perkenalkan nama saya Safri Staningsi dengan NIM 072. Pada bagian yang peran guru. Nah, di peran guru itu tadi di makalah itu dituliskan bahwa ada peran guru pada numerasi sains. Nah, pertanyaan saya, apakah literasi matematika dan numerasi matematika itu sama? Nah, dan ya kalau misalkan itu beda, jelaskan alasannya. Kemudian jika itu berbeda, berikan contoh soal untuk numerasi matematika. Dan kemudian jika berbeda, contoh peran literasi matematika itu seperti apa? Karena di makalah tadi disebutkan
peran dari numerasi matematika. Terima kasih. Oke. Kamu mau bantu nggak? Kalau kamu tanya tak videoin. Oh enggak. Ayo. Ayo. Silakan. Mbak Putri. Ayo, kesempatan ini jadi sama dua kali. Cukup? Satu pertanyaan saja dari Mbak Tera. Itu dulu deh. Oke, kami diskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Tera. Oh, sudah. Ya, Izinkan kalau kami menjawab pertanyaan dari Mbak Tera. Oke, pertanyaan tadi pada bagian peran sempat disebutkan bahwa ada literasi matematika. Nah, apakah literasi matematika dan literasi numerasi matematika sama? Jelaskan alasannya. Yang kedua, jika berbeda, berikan contoh soal literasi numerasi. Yang ketiga, kemudian jika berbeda, contoh peran literasi matematika itu apa? Karena di makalah itu literasi numerasi ya itu memang benar. Ya itu salah di makalah kami itu salah. Harusnya literasi matematika. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apakah literasi matematika dan literasi numerasi matematika sama? Jawabannya itu tidak sama. Jadi keduanya ini memang saling berkaitan, tetapi memiliki cakupan dan penekanan yang berbeda. Jika literasi matematika merupakan kemampuan berpikir dan benar menggunakan konsep matematika secara luas. Sedangkan kalau numerasi, literasi numerasi itu kemampuan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Contohnya? Contohnya untuk literasi numerasi ya. Contoh soal literasi numerasi. Ini contohnya bisa saya bacakan. Seorang pedagang buah memiliki 60 kg mangga. Ia menjual 3/4 dari jumlah mangga tersebut dari hari pertama. Nah, untuk berapa kilogram mangga yang masih bisa dijual pada hari berikutnya? Ditanya dulu. ditanya dulu itu loh. Diketahui. Diketahui itu tadi berapa? 60 kilogram mangga sama yang terjual itu ada 3/4. Ditanya berapa sisa mangga? Berapa Yang di PPT itu literasi numerasi. Tanya ini masuk literasi numerasi. yang dijual? Ya, mau beli apa ini? Yusuf. Jawab. Iya. Berapa mangga tadi? 60 kilo dikali 3/4. 60 dikali 3 180. dibagi 4. 180 dibagi 4 45. Jadi 60 dikurangi 45 hasilnya 15. Jadi kesimpulannya sisa mangga yang dijual dibagi ibunya adalah 15 kilo mangga.
berbeda. Contoh peran literasi matematika itu apa? Karena di makalah itu numerasi. Nah, untuk peran literasi matematika itu ada 3. Yang pertama yaitu membentuk kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Nah, literasi matematika itu membantu peserta didik mengembangkan cara berpikir terstruktur dan logis. Nah, mereka itu belajar memahami hubungan sebab akibat, menemukan pola, dan menyusun argumen berdasarkan bukti. Nah, yang kedua itu ada menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Nah, peran utama literasi matematika adalah membuat peserta didik itu mampu menerapkan konsep dan prosedur matematika dalam berbagai konteks kehidupan, seperti menghitung luas tanah, memprediksi pengeluaran, atau membaca data statistik di media. Jadi, matematika tidak hanya menjadi teori tetapi alat untuk memahami dunia. Nah, yang ketiga itu ada melatih kemampuan memecah masalah. Nah, peserta didik yang memiliki literasi matematika tinggi dapat mengidentifikasi masalah, memilih strategi penyelesaian, dan mengevaluasi hasil. Mereka tidak hanya menghafal rumus saja, tetapi memahami kapan dan mengapa rumus itu digunakan. Oke. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Nggak tahu kalau nggak dibuka. Oke, gimana? Aku boleh lihat soal tadi yang di PPT. Oh, boleh. Yang soal mana? Soal terakhir. 1-2 itu. Yang nggak brownies. Yang nggak brownies. Yang di PPT. Ya udah, kalau itu dari pemateri literasi numerasi berarti benar, tapi itu literasi matematika Di makalahnya. di PPT-nya. Iya. Oke, udah benar kalau gitu. Nanti akan jadi soal yang berurutan. Sudah. Oke, masih dibingungkan sepertinya. Ya kita yang saja. Mungkin itu dari soal nomor 1. Sepertinya soalnya kurang spesifik. Maksudnya itu kan Rudi memiliki hobi merawat ikan. Jumlah ikan Rudi di dalam kolam sebanyak 45 ekor. Mungkin bisa diganti Rudi memiliki ikan koi di kolam sebanyak 45 ekor. Jadi biar satu ikan gitu, ikan koi apa ikan mujair atau ikan apa gitu. Kan takutnya kan nanti bikin Ambigu. Oh ya. Nanti kalau siswanya enggak Bu, itu jumlah ikannya hanya 45 ekor kok